Lestari duduk di tepi ranjang dengan napas tersengal. Tangannya yang gemetar mengusap perutnya yang terasa semakin berat, lebih besar dari seharusnya. Kehamilannya baru memasuki bulan kelima, tetapi bentuk perutnya seperti wanita yang akan melahirkan dalam hitungan hari. Ia merasakan sesuatu bergerak di dalam, tidak seperti tendangan bayi yang lembut, melainkan gerakan kasar yang menyerupai sesuatu yang menggeliat, seperti ingin keluar lebih cepat dari waktunya. Damar, suaminya, duduk di sampingnya dengan wajah cemas, berulang kali meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah kehamilan normal, meskipun di dalam hatinya, ia merasakan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Malam semakin larut, dan Lestari akhirnya terlelap setelah kelelahan melawan rasa nyeri yang terus datang. Namun, tidurnya tidak damai. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berdiri di tengah hutan gelap, dikelilingi pepohonan raksasa yang akar-akarnya menjulur seperti tangan-tangan yang hendak mencengkeramnya. Dari balik kegelapan, muncul sosok besar berbulu dengan mata merah menyala. Genderuwo itu tidak berbicara, hanya berdiri di sana, mengawasinya dengan tatapan tajam yang membuat darahnya membeku. Ketika ia ingin berlari, tubuhnya terasa berat, dan perutnya mendadak berdenyut hebat. Ia menjerit ketika merasakan sesuatu di dalam rahimnya bergerak, seakan-akan bayi itu memiliki kekuatan sendiri. Lestari terbangun dengan napas terengah-engah, keringat dingin mengalir deras di pelipisnya. Damar yang terbangun karena jeritannya segera memeluknya, mencoba menenangkan. "Aku mimpi buruk, ada sesuatu dalam kandunganku, sesuatu yang bukan manusia," bisiknya dengan suara bergetar. Damar berusaha menenangkan istrinya, tapi di dalam hatinya, ia sendiri merasa ada yang tidak beres. Ini bukan pertama kalinya Lestari mengalami mimpi seperti itu. Sejak awal kehamilan, mimpi buruk yang sama terus menghantuinya, semakin nyata dan mengerikan setiap malam. Keesokan paginya, mereka pergi ke bidan desa, Bu Sari, yang sudah berpengalaman menangani banyak kehamilan. Dengan ragu, Bu Sari meletakkan tangannya di atas perut Lestari, merasakan gerakan di dalamnya. Wajahnya yang tadinya ramah mendadak berubah pucat. Ini tidak seperti bayi biasa," gumamnya dengan suara pelan. Ia segera mengambil alat pendengar jantung bayi dan meletakkannya di perut Lestari. Tetapi yang terdengar bukan detak jantung bayi yang normal, melainkan suara lirih yang menyerupai bisikan, seperti seseorang yang berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti. Lestari menggenggam tangan Damar erat-erat, matanya membelalak ketakutan. "Bu Sari, apa maksudnya?" tanyanya dengan suara bergetar. Bidan itu tidak langsung menjawab, hanya menatap pasangan itu dengan ekspresi ngeri. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan suara pelan, "Kalian harus menemui Mbah Sumi, ini bukan urusan medis lagi." Nama itu membuat bulu kuduk Damar meremang. Mbah Sumi adalah dukun tua yang dikenal memiliki kemampuan melihat hal-hal yang tidak kasat mata. Jika Bu Sari sampai menyarankan hal itu, berarti kehamilan Lestari bukan sesuatu yang wajar. Malam itu, ketakutan mereka semakin menjadi. Sekitar tengah malam, saat Lestari mencoba memejamkan mata, ia merasakan gerakan aneh dalam perutnya. Ia membuka selimut dan terkejut melihat bentuk-bentuk kecil yang menonjol dari dalam kulitnya, seperti jari-jari yang mencoba mencakar keluar. Ia menjerit sekencang-kencangnya, membuat Damar terbangun dan buru-buru menyalakan lampu. Namun, saat cahaya memenuhi kamar, semua kembali normal. Tidak ada yang aneh di perutnya, tetapi rasa nyeri itu masih ada, menusuk hingga ke tulang. Dari luar jendela, terdengar suara langkah berat di pekarangan rumah mereka, diikuti oleh suara geraman rendah yang membuat darah mereka membeku. Seseorang, atau sesuatu, sedang mengawasi mereka dalam gelap. Suara geraman itu semakin jelas, seolah sesuatu berdiri tepat di luar rumah mereka. Damar menelan ludah, tangannya menggenggam erat bahu Lestari yang masih terisak ketakutan. Dengan langkah gemetar, ia meraih senter di meja samping tempat tidur, lalu berjalan perlahan ke jendela. Cahaya senter bergetar seiring tangannya yang berusaha menenangkan ketakutan. Saat sinarnya menerpa pekarangan, Damar melihat sesuatu yang membuatnya nyaris menjatuhkan senter itu. Di bawah pohon jambu yang tumbuh di sudut pekarangan, tampak bayangan hitam besar berdiri diam, menghadap rumah mereka. Matanya merah menyala dalam kegelapan, dan tubuhnya yang ditutupi bulu tebal bergerak perlahan, seperti menghirup udara dalam-dalam. Damar mundur selangkah, napasnya tersengal. Namun, saat ia mencoba fokus lagi, bayangan itu telah menghilang, seolah-olah tidak pernah ada. Damar menutup jendela dengan cepat, mengunci rapat-rapat, lalu berbalik dan melihat Lestari menatapnya dengan wajah pucat pasi.
Kau melihatnya, kan? Suaranya bergetar, hampir berbisik. Damar tidak menjawab, hanya menatap istrinya dengan sorot mata penuh kecemasan. Ia tidak ingin menambah ketakutan Lestari, tetapi ia juga tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Apapun itu, sesuatu sedang mengawasi mereka. Malam berlalu dengan ketegangan yang belum juga mereda. Ketika akhirnya kantuk mulai menguasai mereka, sebuah suara mengerikan menggema di kamar. Tangisan bayi. Lestari dan Damar terbangun bersamaan, tubuh mereka menegang. Itu bukan suara biasa, tangisan itu serak, berat, dan bergema seakan datang dari tempat yang jauh sekaligus sangat dekat. Lestari meraba perutnya, merasa ada sesuatu yang aneh. Gerakan di dalamnya semakin liar, bukan lagi seperti tendangan bayi, melainkan sesuatu yang lebih kuat, lebih buas. Damar, ini bukan bayi kita, suaranya hampir tak terdengar, penuh ketakutan yang tak terlukiskan. Damar panik, mencoba berpikir jernih. Ia bergegas meraih ponsel untuk menelepon Bu Sari, tetapi sebelum ia sempat menekan tombol panggil, ponselnya mati sendiri. Saat itulah suara tangisan itu berubah, dari suara bayi menjadi suara tawa lirih yang mengerikan. Seolah ada sesuatu di dalam perut Lestari yang sedang menertawakan mereka. Lestari menjerit, tubuhnya melengkung kesakitan, dan tiba-tiba terdengar suara keras dari dalam perutnya, seperti suara kuku panjang mencakar dinding rahimnya. Darah mengalir dari sudut bibirnya, menandakan betapa kuatnya rasa sakit yang ia alami. Damar tak bisa lagi menunggu. Dengan cepat, ia menggendong Lestari yang hampir pingsan dan membawanya keluar rumah. Dalam keadaan setengah sadar, Lestari sempat melihat ke langit malam. Di atas rumah mereka, berdiri sosok tinggi berbulu dengan mata merah membara, mengawasi mereka dari atap. Sosok itu menyeringai, dan dari mulutnya yang dipenuhi gigi tajam, terdengar bisikan yang menyayat hati. Dia milikku. Tanpa berpikir panjang, Damar membawa Lestari ke rumah Mbah Sumi. Ia tidak peduli lagi bahwa orang-orang di desa akan menganggapnya gila karena datang ke dukun di tengah malam. Saat mereka tiba di depan rumah Mbah Sumi, pintu telah terbuka sebelum Damar sempat mengetuk. Mbah Sumi berdiri di ambang pintu dengan wajah tegang, seakan sudah menunggu mereka. Ia menatap Lestari yang lemah di pelukan Damar, lalu menatap perutnya yang bergerak liar. Dengan suara berat dan penuh ketakutan, ia berkata, "Kalian datang terlambat, dia sudah terbangun." Damar menelan ludah, tubuhnya lemas mendengar kata-kata Mbah Sumi. Udara malam terasa semakin dingin, seolah ada sesuatu yang merayap di balik kegelapan. Lestari mengerang pelan dalam pelukannya, tangannya mencengkeram baju Damar dengan sisa tenaga yang ia miliki. Tubuhnya tampak semakin lemah, tetapi perutnya terus bergerak liar, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar dengan paksa. Mbah Sumi tidak membuang waktu. Dengan sigap, ia memapa Lestari masuk ke dalam rumahnya, menutup pintu rapat-rapat dan menguncinya dengan beberapa lapis gembok. "Apapun yang terjadi, jangan buka pintu ini," bisiknya tegas. Di dalam ruangan sempit yang dipenuhi dupa dan sesajen, Mbah Sumi menyalakan beberapa lilin dan mulai membaca mantra dengan suara lirih. Tangannya yang keriput menyapu perut Lestari, merasakan getaran aneh dari dalamnya. Tiba-tiba, tubuh Lestari menegang. Mulutnya terbuka lebar, tetapi bukan suaranya yang keluar, melainkan suara berat yang tak manusiawi. "Dia milikku, jangan menghalangi." Suara itu bergema di seluruh ruangan, membuat lilin-lilin berkedip liar seperti hendak padam. Damar mundur dengan wajah pucat, sementara Mbah Sumi tetap tenang, meskipun matanya menunjukkan ketakutan yang mendalam. Lestari menjerit, jeritan yang begitu nyaring hingga membuat kaca jendela bergetar. Dan kemudian, sesuatu terjadi. Dari bawah perutnya, sesuatu yang berlendir mulai merembes keluar, bukan bayi, tetapi ari-ari hitam legam yang bergerak sendiri. Ari-ari itu menggeliat seperti memiliki nyawa, urat-uratnya menonjol, berdenyut seakan-akan darah masih mengalir di dalamnya. Bau anyir segera memenuhi ruangan, membuat Damar nyaris muntah. Lestari jatuh pingsan, tubuhnya menggigil hebat, sementara ari-ari itu perlahan merayap ke lantai, meninggalkan jejak cairan pekat di belakangnya. Mbah Sumi bergerak cepat. Ia mengambil segenggam garam dan melemparkannya ke arah ari-ari tersebut. Seketika, terdengar suara melengking dari dalamnya, seperti jeritan seorang bayi yang kesakitan. Ari-ari itu mengejang, lalu mulai menggelepar, mencoba merangkak menuju pintu. "Damar, jangan biarkan dia keluar," seru Mbah Sumi. Damar, yang masih syok, dengan cepat bangkit dan menahan pintu dengan tubuhnya. Dari luar, terdengar suara langkah berat,
mengitari rumah mereka, diiringi suara napas kasar yang mendengus seperti binatang buas. Ruangan semakin bergetar, ari-ari itu tiba-tiba melompat ke arah Lestari, seakan ingin kembali ke tubuhnya. Tetapi sebelum sempat menyentuhnya, Mbah Sumi menancapkan paku kuningan ke dalamnya. Suara jeritan kembali terdengar, kali ini lebih menyakitkan. Ari-ari itu mengejang, mengeluarkan cairan hitam yang berbau busuk, lalu akhirnya diam, tidak lagi bergerak. Mbah Sumi menarik napas lega, tetapi Damar masih bisa merasakan sesuatu yang salah. Dari luar rumah, suara geraman terdengar semakin keras. Dan kali ini, sesuatu mulai mencakar pintu dengan kekuatan yang mengerikan. Mbah Sumi menatap Damar dengan ekspresi penuh kepanikan. Kita berhasil menghentikan ari-ari ini, tapi genderuwo itu tidak akan diam saja. Dia akan datang, dan dia menginginkan anak kalian. Pintu mulai bergetar lebih hebat, seperti ada sesuatu yang mencoba merobohkannya. Lilin-lilin di ruangan itu tiba-tiba padam satu persatu, meninggalkan mereka dalam kegelapan. Lalu, terdengar suara berbisik dari balik pintu. "Buka, aku ingin melihat anakku." Suara itu begitu dekat, begitu nyata. Dan kali ini, Damar dan Mbah Sumi tahu, mereka tidak akan bisa menghindar lebih lama lagi. Pintu terus bergetar hebat, setiap cakarannya menggores kayu hingga menimbulkan suara mengerikan yang menggema di seluruh ruangan. Damar berdiri di depan pintu, tubuhnya gemetar, tetapi ia menolak untuk membiarkan sesuatu dari luar masuk. Mbah Sumi dengan cepat meraih segenggam beras kuning dari meja ritualnya dan melemparkannya ke pintu. "Jangan takut, selama kita di dalam, dia tak bisa menyentuh kita," serunya dengan suara lantang. Namun, suara dari balik pintu semakin menakutkan. "Anak itu darahku, dia harus kembali padaku." Suara berat itu terdengar begitu dekat, seolah-olah makhluk itu menempelkan bibirnya ke celah. Pintu, Lestari masih terbaring lemah di lantai, tubuhnya bergetar hebat. Damar berlari ke arahnya, menggenggam tangannya yang dingin. Namun, saat ia menatap wajah istrinya, sesuatu membuatnya membeku. Mata Lestari perlahan terbuka, tetapi bukan lagi mata yang dikenalnya, bola matanya menghitam pekat, dan senyum aneh mulai terbentuk di wajahnya. "Damar," suaranya terdengar aneh, seperti ada dua suara berbicara bersamaan. "Dia ingin aku menyerahkan bayi ini." Tangannya tiba-tiba mencengkeram perutnya sendiri, mencakar kulitnya hingga berdarah. Dia bilang, "Ini bukan tempatku. Aku harus kembali padanya." Damar panik, mencoba menahan tangan Lestari agar tidak menyakiti dirinya sendiri. Mbah Sumi segera meraih benang merah yang telah direndam air kembang dan mengikatnya di pergelangan tangan Lestari. Seketika, tubuh Lestari mengejang, dan ia menjerit sekeras-kerasnya, suaranya berubah menjadi pekikan melengking yang bukan berasal dari manusia. Bayangan hitam yang semula hanya berada di luar rumah kini mulai menembus dinding, samar-samar terlihat mengitari mereka. Lilin-lilin yang sempat padam menyala kembali dengan nyala api biru yang berkelap-kelip, seakan ada kekuatan besar yang sedang bertarung di dalam ruangan itu. Tiba-tiba, suara tangisan bayi kembali terdengar, tapi kali ini, suaranya berasal dari dalam rumah. Damar dan Mbah Sumi terkejut, mereka menoleh ke sudut ruangan dan melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di sana, ari-ari yang sebelumnya mati kini menggeliat kembali, dan dari dalamnya, sesuatu mulai muncul. Perlahan, kepala kecil berlumuran lendir keluar dari gumpalan ari-ari itu. Mata bayi itu terbuka, merah menyala seperti bara api. Tangannya mungil, tetapi kukunya panjang dan tajam, mencakar udara seolah mencari sesuatu. "Dia lahir," suara Mbah Sumi bergetar, matanya membulat ngeri. Bayi itu tersenyum, tetapi senyumannya bukan senyuman bayi normal. Ia menatap Damar dengan tatapan yang tidak seharusnya dimiliki seorang bayi yang baru lahir. "Ayah," suara kecil itu terdengar dalam ruangan yang sunyi. Damar mundur, kakinya terasa lemas. Bayi itu perlahan merangkak keluar dari ari-ari yang menggeliat, tangannya terentang, seolah meminta untuk digendong. Namun sebelum Damar sempat bereaksi, pintu rumah mendadak terpental dengan keras, menghantam dinding dan menggetarkan seluruh ruangan. Angin dingin berhembus masuk, membawa aroma busuk yang menusuk hidung. Di ambang pintu, sesosok bayangan tinggi berbulu berdiri dengan tubuh besar dan mata merah membara. Genderuwo itu telah berhasil masuk. Ia menatap bayi itu dengan penuh kebanggaan, lalu menoleh ke arah Damar dan Mbah Sumi. Suaranya dalam dan menggelegar saat berbicara. "Sudah waktunya, aku akan membawa anakku pulang." Ruangan tiba-tiba terasa begitu sempit,
udara menjadi berat, dan kegelapan mulai menyelimuti mereka. Pertarungan untuk merebut bayi itu baru saja dimulai. Angin malam yang dingin menerobos masuk saat genderuwo itu berdiri tegap di ambang pintu, matanya yang merah membara menatap bayi yang baru lahir dari ari-ari mengerikan itu. Bau anyir memenuhi udara, bercampur dengan aroma busuk yang berasal dari tubuh makhluk itu. Sudah waktunya, suaranya dalam, menggelegar seperti suara dari dunia lain. Anakku harus kembali padaku. Damar berdiri di depan Lestari yang masih lemah, melindunginya dengan tubuhnya meskipun lututnya gemetar. Bayi itu, yang seharusnya tidak lahir di dunia manusia, kini menatap genderuwo itu dengan ekspresi aneh, seperti mengenali asal-usulnya. Mbah Sumi bergerak cepat. Dengan tangan gemetar, ia mengambil kendi berisi air kembang yang telah diberkati, lalu menyiramkannya ke lantai di depan genderuwo itu. Air itu langsung mendidih dan mengeluarkan asap pekat, seakan menandakan adanya pertempuran energi yang saling bertabrakan. Genderuwo itu meraung marah, satu cakarnya mengayun ke depan, menciptakan angin kencang yang hampir memadamkan semua lilin di ruangan. "Jangan ganggu urusanku, manusia tua," geramnya. Namun, Mbah Sumi tidak mundur. Dengan suara lantang, ia mulai melantunkan mantra, memanggil kekuatan yang lebih besar untuk menahan makhluk itu. Bayi itu tiba-tiba tertawa, suara kecilnya bergema di seluruh ruangan, tetapi ada sesuatu yang menyeramkan dalam suara itu. Ia tidak menangis seperti bayi pada umumnya, melainkan tertawa kecil, seperti menikmati situasi yang sedang terjadi. Tubuh mungilnya merangkak keluar dari sisa ari-ari yang menjijikkan, dan tanpa peringatan, ia melompat ke arah Lestari. "Ibu," suara kecilnya terdengar melengking, tetapi sebelum ia menyentuh tubuh Lestari, Mbah Sumi melemparkan seikat benang merah yang telah didoakan ke arahnya. Bayi itu berteriak kesakitan, tubuhnya berasap seakan dibakar dari dalam. Genderuwo itu semakin marah, seluruh tubuhnya membesar hingga hampir menyentuh langit-langit. "Berikan dia padaku," raungnya, suaranya menggetarkan rumah hingga retakan-retakan kecil mulai muncul di dinding. Damar, yang sejak tadi hanya bisa berdiam dalam ketakutan, akhirnya mengambil keberanian. Ia meraih golok yang tergantung di dinding rumah Mbah Sumi dan tanpa berpikir panjang, ia mengayunkannya ke arah genderuwo itu. Namun, sebelum mata golok mengenai tubuh makhluk itu, tangan berbulu besarnya menangkapnya dengan mudah. Dengan satu gerakan, genderuwo itu melempar Damar ke seberang ruangan, membuatnya menabrak rak kayu dan jatuh tak sadarkan diri. Mbah Sumi tahu mereka kehabisan waktu. Dengan sisa tenaga, ia menarik Lestari yang masih lemah ke tengah ruangan, membentuk lingkaran perlindungan menggunakan garam dan bunga melati. Genderuwo itu mengamuk, tetapi tidak bisa menembus batas lingkaran. Bayi itu, yang kini mengejang kesakitan akibat pengaruh mantra Mbah Sumi, merangkak menuju genderuwo, tangannya terentang meminta perlindungan. Tetapi sebelum makhluk itu bisa menyentuhnya, Mbah Sumi menancapkan paku kuningan ke ari-ari yang masih menggeliat di lantai. Seketika, jeritan panjang menggema, dan tubuh bayi itu mulai bergetar hebat sebelum akhirnya lenyap dalam asap hitam pekat. Genderuwo itu meraung keras, kemarahannya mencapai puncak. Namun, tanpa bayi itu, kekuatannya melemah. Mbah Sumi mengambil kesempatan itu untuk melanjutkan mantra terakhirnya. Perlahan, tubuh genderuwo mulai terhisap ke dalam bayangan di lantai, seperti ditarik kembali ke dimensi asalnya. "Ini belum berakhir," jeritnya sebelum akhirnya lenyap sepenuhnya. Ruangan menjadi sunyi. Damar terbatuk dan membuka matanya, sementara Lestari akhirnya bisa menarik napas lega. Tapi di dalam hati mereka, satu pertanyaan tetap menggantung, apakah mereka benar-benar telah mengakhiri teror ini, ataukah hanya menunda yang tak terelakkan. Malam telah berlalu, tetapi kegelapan seolah masih menyelimuti hati Damar dan Lestari. Udara di rumah Mbah Sumi terasa lebih berat dari biasanya, seakan ada sisa kehadiran makhluk yang belum sepenuhnya pergi. Damar masih merasakan sakit di dadanya akibat benturan tadi malam, tetapi itu bukan yang membuatnya sulit bernapas, melainkan tatapan kosong Lestari. Sejak bayi itu lenyap, Lestari tak lagi berbicara. Ia hanya duduk diam di sudut ruangan, memeluk lututnya, tatapannya kosong menatap lantai yang dipenuhi sisa garam dan bunga melati. Mbah Sumi memandangi Lestari dengan ekspresi khawatir. Jiwanya masih terguncang, gumamnya sambil meremas tangan keriputnya. Mungkin, sebagian dari dirinya masih terikat pada anak itu. Damar menoleh dengan raut terkejut. "Apa maksud Mbah? Bayi itu sudah lenyap, kan?" Suaranya terdengar putus asa. Mbah Sumi menghela napas panjang.
Bayi itu memang hilang, tetapi bagian dari dirinya tetap ada di sini. Tangannya menunjuk ke perut Lestari yang kini tampak datar, seperti tak pernah ada kehamilan sebelumnya. Damar merinding, perlahan menoleh ke arah istrinya. Apa yang sebenarnya masih tersisa dalam tubuh Lestari? Malam itu, mereka memutuskan untuk bermalam di rumah Mbah Sumi, tak berani kembali ke rumah mereka sendiri. Namun, tepat di tengah malam, Damar terbangun karena mendengar suara lirih. Ia menoleh ke samping, dan Lestari sudah tidak ada di tempat tidur. Jantungnya berdegup kencang saat ia melihat pintu rumah sedikit terbuka. Angin dingin masuk, membawa serta bisikan halus yang mengerikan. "Ibu," suara itu terdengar samar dari luar. Tanpa pikir panjang, Damar bangkit dan berlari keluar. Di bawah cahaya bulan yang pucat, ia melihat Lestari berdiri di tengah halaman, tubuhnya kaku seperti patung. Bajunya melambai tertiup angin, dan kepalanya perlahan menoleh ke arah Damar dengan gerakan yang tidak wajar. "Lestari," panggil Damar, tetapi istrinya tidak menjawab. Tubuhnya bergidik ketika ia melihat sesuatu yang mengerikan. Bayangan Lestari di tanah tidak mengikuti gerakannya. Bayangan itu justru berdiri sendiri, seolah-olah memiliki nyawa. Perlahan, bayangan itu mulai bergerak naik, merayap ke tubuh Lestari, menutupi kulitnya seperti kabut hitam pekat. Tepat saat Damar hendak mendekat, sepasang tangan tiba-tiba mencengkeram pundaknya. "Jangan!" suara Mbah Sumi berbisik keras di telinganya. "Itu bukan lagi istrimu." Damar membeku, napasnya tercekat. Lestari, atau makhluk yang kini mengambil tubuhnya, tersenyum dengan cara yang tidak manusiawi. "Aku sudah kembali, ayah." Suaranya bukan lagi suara Lestari, tetapi suara bayi yang lenyap tadi malam. Dari perutnya yang kini kembali menggembung, terdengar suara detak jantung yang aneh, bukan satu, tetapi dua detak jantung yang saling bertumpuk. Damar mundur ketakutan. Pertarungan mereka ternyata belum berakhir, makhluk itu masih ada di dalam Lestari. Malam semakin pekat, udara di sekitar Damar dan Mbah Sumi terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menghisap kehidupan dari sekeliling mereka. Lestari berdiri di halaman dengan tatapan kosong, tetapi senyum menyeramkan masih terpahat di wajahnya. "Aku sudah kembali, ayah." Suara bayi itu terdengar dari dalam tubuhnya, menggema seperti berasal dari dua dunia yang bertabrakan. Damar menatap perut Lestari yang kembali menggembung secara tidak wajar, seolah ada sesuatu yang tumbuh dengan cepat di dalamnya. "Tidak, ini tidak mungkin," bisiknya dengan suara bergetar. Mbah Sumi meraih Damar dengan kuat, menariknya mundur. "Kita harus segera mengusirnya, kalau tidak, dia akan lahir kembali, dan kali ini, kita mungkin tidak bisa menghentikannya." Damar ingin berlari ke arah istrinya, mengguncangnya agar sadar, tetapi sesuatu menahannya, rasa takut yang begitu mencekam, seolah tubuhnya tahu bahwa yang berdiri di hadapannya bukan lagi manusia sepenuhnya. Lestari perlahan melangkah maju, tubuhnya bergerak dengan kaku, seperti boneka yang dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat. "Jangan coba-coba menghalangi," suara itu kembali berbicara, kali ini lebih dalam, lebih mengerikan. Tiba-tiba, tubuh Lestari menegang, dan ia mulai menjerit. Tetapi jeritan itu bukan lagi suara perempuan, melainkan suara ratusan makhluk yang menangis bersamaan, suara menyayat yang terdengar dari dalam perutnya. Perutnya mulai bergerak sendiri, kulitnya menggeliat seperti ada tangan-tangan kecil yang mencoba merobeknya dari dalam. Mbah Sumi segera mengambil kantong kain dari bajunya, mengeluarkan segenggam abu yang telah didoakan, lalu meniupkannya ke arah Lestari. Seketika, Lestari terjatuh, tubuhnya menggeliat di tanah, menjerit seperti terbakar. Tapi itu belum cukup. Dari dalam perutnya, sesuatu mulai merobek keluar. Damar mundur dengan wajah pucat, melihat dengan ngeri saat kulit perut Lestari perlahan sobek dari dalam, mengeluarkan tangan kecil berwarna kehitaman dengan kuku panjang dan tajam. "Tidak, jangan biarkan dia keluar," Mbah Sumi berteriak, lalu dengan cepat meraih paku emas dan menancapkannya ke tanah di sekitar Lestari, membentuk lingkaran perlindungan. Tetapi makhluk itu sudah hampir keluar sepenuhnya. Kepala kecil dengan mata merah menyala mulai menyembul keluar, rahangnya terbuka lebar dengan gigi tajam berlumuran darah. Ia tertawa pelan, suara kecilnya melengking di tengah malam yang sunyi. Tanpa pikir panjang, Damar meraih kendi berisi air suci yang tersisa dan melemparkannya langsung ke arah makhluk itu. "Kembalilah ke tempat asalmu," teriaknya. Air itu mengenai tubuh bayi iblis yang baru lahir, dan jeritan nyaring mengguncang malam. Tubuh makhluk itu mengejang,
terbakar oleh kekuatan suci, sebelum akhirnya mengerut dan menyusut kembali ke dalam perut Lestari. Mbah Sumi segera merapal mantra terakhirnya, menutup portal yang terbuka dalam tubuh Lestari. Seketika, Lestari terkulai lemas, napasnya tersengal-sengal. Perutnya yang sebelumnya menggembung kini kembali rata, seolah tidak pernah ada kehamilan. Sunyi, hanya suara napas Damar dan Mbah Sumi yang terdengar. Damar segera meraih tubuh Lestari, mengguncangnya dengan panik. "Lestari, bangun!" Untuk beberapa detik, ia tidak merespons. Tetapi perlahan, kelopak matanya berkedip, dan air mata mulai mengalir di pipinya. Damar, suaranya lemah, tetapi kali ini, itu benar-benar suara Lestari. Damar menatap Mbah Sumi dengan harapan. Apakah ini sudah berakhir? Mbah Sumi tidak langsung menjawab. Matanya menatap tanah tempat Lestari tergeletak tadi, di mana jejak hitam masih tampak samar. "Aku tidak tahu, Nak, tapi kalau dia bisa kembali sekali, siapa yang bisa menjamin dia tidak akan kembali?"